Saudara investor, kali ini saya mau cerita tentang kisah 215 orang utan melempar koin. Kisah ini sangat mempengaruhi diri saya. Saya berharap kisah ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah like video ini, semua like dan subscribe Anda akan bermanfaat bagi video ini dan channel ini di masa mendatang. Saudara investor, dalam episode kali ini saya mau cerita tentang kisah 215 orang utan melempar koin, dan ini adalah kisah sukses mereka. Begini ceritanya. Nah saudara, sebelum kita beranjak ke edukasi yang lebih lanjut tentang analisa saham, tentang metode memilih perusahaan yang baik, metode valuasi, bagaimana menghitung harga wajar, dan seterusnya. Nantikan ya di episode selanjutnya, kami pasti akan sampai ke sana. Tetapi, kenapa hingga sekarang untuk edukasi yang sederhana saja ke laporan keuangan videonya di sini, silahkan ditonton dong. Masa kurang dari 500 orang padahal subscriber sudah 2000? Mana yang mau belajar ini? Jika Anda ingin terus belajar, yuk video itu ditonton hingga 500 lah paling tidak nanti, atau hingga 1000. Nanti kalau sudah banyak yang nonton, saya akan lanjutkan ke edukasi selanjutnya untuk menilai, untuk memilih saham yang bagus. Nah, dalam episode kali ini saya mau cerita tentang 215 orang utan dan kisah sukses mereka. Nah saudara, saya mau cerita sedikit. Kisah ini adalah sebuah kisah yang sangat mempengaruhi diri saya. Mempengaruhi dalam hal apa? Mempengaruhi dalam hal kepercayaan saya, sehingga saya meyakini, sehingga saya meneruskan untuk mengikuti paradigma value investing. Nah, kisah ini entah saya pernah cerita, mungkin Anda pernah dengar, berjudul Super Investor of Graham and Doddsville. Nah, lalu mungkin Anda bertanya, apa hubungannya kisah super investor dengan kisah 215 orang utan? Nah, saudara, pada sore ini saya membaca sebuah buku berjudul More Money Than Gods, karangan, sebentar ini saya lihat, Sebastian Mallaby. Ya, dalam buku itu di bab 5, Sebastian Mallaby penulisnya mengisahkan bagaimana kampus kampus Columbia University mengundang dua kubu untuk memperdebatkan sebuah topik. Nah, topiknya apa? Tentang efficient market hypothesis versus lawannya atau active investing. Di kubu efficient market, mereka mengundang seorang profesor dari kampusnya lain atau profesor yang mendukungnya. Nah, si profesor ini sudah mempersiapkan pidatonya dengan sebuah analogi yang menarik, yaitu bahwasanya sebenarnya kinerja dari reksadana atau hedge fund atau pengelola dana aktif sesungguhnya hanya fenomena acak saja. Sesungguhnya hanya bisa disamakan dengan kisah seandainya orang utan disuruh memilih koin. Seandainya orang utan disuruh memilih investasi, hasilnya sama saja, acak, seperti itu. Nah, di kubu sebelah lawannya dihadirkan Warren Buffett. Nah, disinilah saya baru sadar ternyata kisah super investor itu kenapa sih kok Warren Buffett pakai analogi seandainya 215 juta penduduk Amerika itu mengikuti sebuah kontes melempar koin nasional selama beberapa hari, nanti yang kalah menyerahkan uangnya yang menang. Kemudian setelah berhari-hari, setelah 10 hari, dijamin dengan teori probabilitas sederhana ya, hanya tersisa 220.000 orang setelah 10 hari. 10 hari kemudian atau setelah 20 harian, nanti hasilnya akan tersisa 215 orang yang tepat melempar koin demi koin selama 20 hari tersebut. Nah, 215 orang inilah yang kemudian punya harapan memperoleh hadiah jutaan dolar dari
tadi 215 juta penduduk yang ada di Amerika. Nah, Buffett secara cerdik memakai argumen dari lawannya. Kan lawannya menceritakan bahwa kinerja aktif investing itu sejatinya sama saja, hanya dengan lemparan acak orang utan yang disuruh memilih koin. Mereka, jadi maksudnya random walk teori gitu loh, random teori ya, efisien. Semua pasar saham itu udah efisien. Nggak ada orang yang bakal bisa meraih kinerja dengan cukup baik, karena sejatinya semua informasi ada di pasar, semua efisien, jadi kinerja mereka itu hanya acak. Buffett tidak terima. Dalam arti untuk menyanggah argumen itu, Buffett menyajikan itu tadi kisah melempar koin nasional 215 juta, kemudian terpilih 215 orang yang menang. Nah, dari 215 orang ini, katakanlah mereka adalah orang utan yang melempar koin secara acak, gitu. Argumen lawannya kan pakai orang utan ya. Nah, kisah ini juga bisa ditemukan ya di buku Buffett, The American Capitalist, The Making of an American Capitalist, karya Roger Lowenstein, di halaman ini 316-317, sama saja. Di buku The Intelligent Investor, kisah ini juga bisa ditemukan di appendix Super Investor of Graham and Doddsville. Nah, saya cerita singkat saja di sini tentang kisah 215 orang utan ini. Seandainya kinerja investasi aktif itu adalah sama dengan kisah 215 orang utan melempar koin, kenapa dari 215 orang utan yang sukses itu, kenapa 40 orang datang dari kebun binatang yang sama? Kayak gitu. Itu analogi yang dipakai Warren Buffett. Anggapannya, ya kita pakai analogi kebun binatang di Omaha, kan Warren Buffett dari Omaha, misalnya seperti itu. Kenapa mereka datang dari kebun binatang yang sama? Tentu ada alasannya, tentu ada latihannya. Kenapa orang utan ini pintar memilih koin? Apakah makanannya mereka lebih baik? Apakah lingkungan hidup mereka lebih baik? Apakah air minumnya? Apakah mereka disuruh olahraga yang lebih baik? Misalnya seperti itu. Nah, argumen Warren Buffett ini seperti dalam metodologi ilmiah ketika sebuah negara menemukan wabah misalnya, dan dari seluruh survei di tingkat nasional kemudian ditemukan di sebuah kampung wabahnya itu lebih besar terjadi di sana. Nah, kalau kita pakai metode ilmiah, tentu peneliti akan melihat sampel apa air minum yang diminum orang-orang di kampung itu, apa buku yang apa gaya hidup orang di kampung itu, apa makanannya, apa olahraganya, bagaimana pekerjaan mereka, dan seterusnya seperti itu. Begitu pula menurut Buffett, argumen dari 215 orang utan yang telah sukses dalam setiap kontes melempar koin, gitu loh analoginya. 40 orang utan dari kebun binatang Omaha ini hampir selalu sukses. Dan menariknya, kesuksesan itu bukan teori belaka, kesuksesan itu dibuktikan salah satunya oleh Warren Buffett sendiri. Ada beberapa nama lain yang juga disajikan di tabel di halaman di appendix di Super Investor itu. Silakan Anda mungkin yang punya The Intelligent Investor bisa dilihat di belakang ya. Misalnya kinerja Walter Close, kinerja Warren Buffett, kinerja Tweedy Brown, Buffett Partnership, Sequoia, Charlie Munger, ya, terus Washington Post Fund kayak gitu, Pacific Partner, ya, dan lain-lain. Mereka semua sukses, dan uniknya para fund manager itu orang-orang dari kampung yang disebut Kampung Graham dan Kampung Dodd. Maka kenapa judul pidatonya adalah Super Investor of Graham and Doddsville ya. Orang-orang dari Kampung Graham dan Dodd itu, mereka kisahnya, kinerjanya itu sudah diaudit. Itu pertama. Dan kedua, mereka memakai filosofi yang sama. Dan ketiga, mereka pilihannya atau gaya investasinya hampir semuanya tidak bersinggungan. Mereka memilih saham yang berbeda-beda. Kenapa mereka semua mayoritas bisa sukses? Tentu ada sesuatu yang menarik, dan di sini Warren Buffett menyajikannya sebagai
paradigma intelektual, kampung intelektual Graham and Doddsville. Nah, saudara, kisah 215 lemparan koin 215 monyet ini, atau kisah monyet-monyet dari kebun binatang Omaha inilah yang membolak-balik pemikiran saya, dan itulah eureka moment saya mendapatkan bukti empiris, katakanlah seperti itu. Kalau saya misalnya, dan mungkin sebagian dari Anda, atau Anda mungkin orang yang mempercayai bahwa kalau sudah ada bukti, Warren Buffett menyajikannya, mengakui paradigmanya seperti itu, kenapa kita tidak percaya? Ini sebagaimana filosofi, kalau Anda percaya Anda membaca ya filosofi tentang bukti rasional ya. Katakanlah saya ini belum pernah ke Jakarta, dan ada 5 orang di kampung saya yang sudah pernah ke Jakarta, dan mereka membuktikan atau mereka mengatakan kepada saya dengan bukti-bukti, meskipun mereka ada yang tinggal di Pasar Minggu, ada yang tinggal di Priuk, ada yang tinggal di Jakarta Barat, di Kebonjeruk, ada yang tinggal di Matraman, dan lain-lain misalnya. Ada yang tinggal di Cempaka Putih misalnya. Meskipun mereka tinggal di kampung yang berbeda-beda, tetapi semua kisah mereka tentang Jakarta itu sama, bahwa di Jakarta itu banyak gedung tinggi, banyak mobil macet, banyak mobil-mobil bagus, berbeda dengan yang ada di kampung ini. Saya pasti akan mempercayai perkataan mereka. Itulah menurut saya sebuah tautan yang sangat sederhana yang membuat saya percaya. Oh, pandangan atau paradigma value investing ini sebenarnya bisa bekerja. Orang-orang dari kampung Graham dan Dodd sudah membuktikannya, kenapa saya tidak? Nah, dari situlah kemudian saya yang orangnya berangkat dari programmer atau desainer yang nggak ada latar belakang dari investing, nggak ada latar belakang dari finance, bahkan saya dulu sangat meremehkan sekali apa itu ilmu akuntansi, kayak ngitung-ngitung saja setiap hari kayak gitu. Nah, kemudian dari kepercayaan itu saya kemudian berangkat bisa mempercayai, bisa meneruskan, bisa serius mempelajarinya. Nah, saya berharap kisah ini bermanfaat juga buat Anda, sebagaimana kisah ini begitu mempengaruhi diri saya. Ini juga mengingatkan saya sebelum menutup bahwa banyak kisah yang mengatakan orang-orang yang mendapatkan atau mempercayai kisah value investing itu biasanya itu singkat. Diceritakan seperti ini, diceritakan paradigmanya secara singkat, dan mereka menangkapnya seketika mempercayainya, biasanya mereka sukses. Entah dengan aktif, entah pasif, tapi mereka biasanya sukses. Tetapi orang-orang yang lain yang tidak mempercayainya, begitu susah sekali untuk mendapatkan kepercayaan itu. Entah, coba Anda buktikan, Anda komentar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya.